Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gani Wijaya Kusuma dengan NIM akhir 105. Pada bagian ini, saya akan mengawali untuk menjelaskan penyelesaian dari ujian akhir semester analisa struktur yang diampu oleh Bapak Muhammad Nur Soleh. Oke, di sini saya bacakan terlebih dahulu soalnya. Di sini kita disuruh merencanakan dan menganalisa portal bangunan gedung 3 dimensi dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama itu ada ketentuan minimal 5 lantai, kemudian di number of base X-nya itu minimal 3, by width-nya disesuaikan, lalu juga Y-nya minimal 3, by width-nya disesuaikan. Lalu ada pembebanan itu juga disuruh menyesuaikan. Nah, di sini juga ada kombinasi beban dan di sini itu diharuskan untuk sesuai SNI 2847 tahun 2019, yaitu mengenai persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung. Oke, di sini udah ada tugas dikerjakan dikumpulkan dengan 2 jenis laporan dan video pembelajaran kriteria seperti ini. Langsung saja kita masuk ke dalam video penyelesaiannya. Oke, sekarang kita masuk di SAP-nya, kita membuat model baru dengan select template-nya itu kita di 3D frames ya teman-teman. Lalu kita masukkan sesuai data rencana kita, yaitu number of stories 6, number of base X-nya 5, kemudian Y-nya 4, kemudian selanjutnya seperti yang tertampil pada layar. Kemudian kita oke. Nah, di sini sudah tertampil ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita blok saja ini untuk merubah tumpuannya menjadi tumpuan sendi jepit ya teman-teman. Kita apply lalu kita oke. Nah, di sini udah tertampil ya teman-teman. Perubahannya itu seperti apa dari yang tadinya belum seperti ini, terus ini udah berubah di tumpuan yang seperti ini. Kemudian kita lanjut masuk di define, lalu di material untuk memasukkan material, yaitu ada beton, tulangan, ada BJTD dan BJTP. Di sini kita masukkan dulu di beton 25 MPa ya teman-teman. Lalu ini diganti 2400, jangan lupa satuannya disesuaikan. Lalu modulus elasticity-nya juga 4700. Akar. Nah, di sini akar menggunakan bintang SQR itu ya teman-teman. Lalu udah, ini 25, ini juga 25, lalu satunya dirubah kembali. Oke, udah jadi yang beton 25 MPa. Lalu kita add new material, kemudian ini diganti di bagian rebar untuk tulangan, lalu user, terus kita oke saja. Dan di sini kita beri nama BJTD 40. Lalu kita sesuaikan lagi ininya, unitsnya. Kita masukkan sesuai data kita ya teman-teman. Sudah. Ini modulus elasticity DC, lalu ada ini FBFO itu ada di tabel ya teman-teman. Sudah, unitnya diganti lagi, lalu di oke. Udah, lalu add copy of material untuk membuat BJTP 24. Di sini kita ganti saja BJTP 24,
lalu satuannya dirubah juga. Ini sesuai pada tabel baja ya teman-teman. Ada 240 FY, FU nya 390, lalu ada FYE 240 dan 390 itu. Oke, sudah, kita oke saja. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita input frame di bagian frame, lalu frame section kita di sini udah konkret. Lalu kita mau membuat baloknya di sini kita rencanakan 15 kali 30, lalu ini dengan satuan cm, lalu di sini jadi 0,3 dan 0,15, lalu kita sini dirubah BJTP 24 BIM. Oke, ini dimasukkan saja. Sudah, lalu kita oke. Nah, di sini kita membuat kolom yang kita rencanakan ada kolom 40 kali 40 ya teman-teman. Ini diisi sesuai ukurannya. Lalu ini oke. Udah ada balok sama kolom ya teman-teman. Nah, terus setelah itu kita langsung saja memasukkan pembebanan. Di sini kita menggunakan beban mati sudah, lalu kita beban hidup, lalu ada beban gempa atau earthquake, lalu di bagian tipe ini kita ganti quake ya teman-teman. Lalu kita add new lagi di beban angin pakai wind, lalu ada beban air hujan. Oke, kita di sini menggunakan 5 pembebanan ya teman-teman. Kita masuk di bagian define, lalu load combination. Kombinasi yang kita gunakan ada 7. Ini kita masukkan saja sesuai kombinasi yang kita pakai. Ini caranya dengan memasukkan rumus-rumusnya. Ada 1,2D plus 1,6L plus 0,5R. Nah, ini di bagian dead. Nah, gini, bagian dead ini kan 1,2, lalu di bagian live itu 1,6 sesuai dengan rumusnya itu teman-teman. Nah, ini bagian ya. Oke, lanjut. Yang selanjutnya ada 1,2D, kemudian tambah 1,6R dan ditambah 0,5W. Lalu seperti tadi caranya, depth-nya 1,2, lalu R-nya 1,6, lalu W-nya 0,5, seperti itu. Nah, langkah ini kita lakukan sampai kombinasinya sampai kombinasi akhir gitu teman-teman. Langkahnya sama aja kok, masukin rumusnya. Ini nanti kita tampilin di atas sini pokoknya. Oke, lanjut aja.
Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nofrial Alexander Christian Surbakti dengan NIM 435206516. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian pembebanan di SAP, kemudian pengecekan apakah struktur yang kita rencanakan aman atau tidak. Langkah selanjutnya setelah kita selesai melakukan atau merancang pembebanan, kita mengaplikasikan pembebanan yang telah kita buat ke dalam struktur yang telah kita rencanakan sebelumnya. Yang pertama-tama kita memblok setiap kolom yang ada pada struktur. Kita blok setiap kolom sampai pada bagian yang terakhir. Setelah selesai, kita assign frame section, kemudian kolom, apply. Nah, kemudian tampak pada layar teman-teman sudah berubah nama menjadi kolom 40 dikali 40. Kemudian langkah selanjutnya kita blok dengan cara berikut. Kemudian kita select dengan nama FSE C1. Kemudian kita ganti dengan frame section balok 15 kali 30. Kemudian kita apply. Kemudian kita OK. Ini merupakan cara alternatif atau singkat untuk mengubah atau menamakan ya teman-teman, memberi nama struktur pada kolom dan juga balok. Nah, tampak sudah berubah di layar teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya setelah kita memberikan nama balok dan juga kolom, langkah selanjutnya kita akan mengaplikasikan teman-teman pembebanan. Yang pertama-tama kita blok setiap balok yang ada pada setiap struktur. Kita blok bagian demi bagian pada struktur ini. Nah, cara ini merupakan cara alternatif agar tidak ada kolom maupun balok yang terlewat, teman-teman. Ini dia bagian yang terakhir. Kita blok tidak sampai atap teman-teman, karena kita fokusnya sekarang adalah pembebanan lantai. Kemudian kita assign, kemudian frame loads, kemudian distribute. Nah, kemudian pada load pattern kita ganti dengan beban mati. Kemudian pada absolute kita centang, kemudian absolute distance kita isi menggunakan data yang telah diajari oleh Bapak dosen sebelumnya. Kemudian pada jarak 1,77 bebannya sebesar 619,5. Nah, angka ini didapat dari perhitungan pembebanan beban mati dan beban hidup pada lantai dan atap ya, yang telah diajarkan di perkuliahan. Kemudian kita apply teman-teman. Nah, maka kan berubah pembebanan tampak seperti
layar teman-teman, di hadapan teman-teman. Karena pada tengah-tengah dari balok yang telah kita rencanakan ini ada pembebanan ganda, maka kita blok sekali lagi hanya khusus untuk di bagian tengah-tengah pada struktur. Oke, maka setelah kita melakukan pembuanan ganda, akan ada perbedaan struktur di luar dengan yang di dalam, balok yang di luar dengan yang di dalam, teman-teman. Nah, kemudian setelah kita add to existing, kita apply. Nah, kita lakukan hal yang sama dengan balok yang ada di sisi satunya. Kali ini kita akan melakukan pembebanan segitiga, teman-teman. Kita lakukan hal yang sama sesuai dengan cara pembebanan trapesium tadi di awal. Kita blok balok di setiap sisinya, di setiap bagiannya, di setiap bagian struktur, jangan sampai ada yang ketinggalan, teman-teman. Pada bagian yang terakhir kita blok. Kemudian kita assign frame loads, distribute. Nah, karena ini pembebanan segitiga, maka pada bagian loads sejauh 3,54 kita ganti 0, kemudian kita ganti 0 lagi, kita apply. Nah, maka akan berubah dan terjadi pembebanan segitiga sesuai dengan layar di hadapan teman-teman. Nah, sudah muncul ya teman-teman pembebanan segitiga pada sisi satunya dari struktur yang telah kita rencanakan. Kemudian hal yang sama dengan langkah yang sama, karena di tengah-tengah terjadi pembebanan ganda, maka kita blok sekali lagi khusus untuk struktur atau balok yang ada di tengah-tengah ya teman-teman. Kemudian kita blok. Begitu seterusnya sampai seluruh balok di setiap strukturnya diblok. Kemudian kita kembali ke assign frame loads, kemudian kita add to existing loads, apply. Nah, maka akan tampil pembebanan ganda pada beban segitiga, beban mati ya teman-teman, beban mati. Nah, akan tampak perbedaan bahwasanya struktur di tengah-tengahnya terjadi 2 kali pembebanan dari struktur yang ada di pinggir. Baik, langkah selanjutnya setelah pembebanan lantai diaplikasikan, sudah diaplikasikan pada struktur, maka kita akan melakukan beban pada atap, beban mati pada atap. Nah, kemudian kita up
Dengan langkah yang sama, kita blok setiap balok yang ada pada atap. Kemudian setelah itu assign, frame loads, distribute. Nah, karena ini beban trapesium ya, maka pada sejauh 1,77 ada beban sebesar 531. Kemudian hal yang sama pada sejauh 1,81 sebesar 531. Kemudian pada kolom 4 3,58, kemudian kita apply. Nah, angka-angka ini kita dapat dari perhitungan beban ya teman-teman. Nah, kemudian hal yang sama, karena di tengah-tengah struktur terjadi pembebanan ganda, maka kita blok sekali lagi. Kemudian kita ke assign, kemudian frame loads, distribute, kemudian add to existing, apply, kemudian kita klik OK. Maka pembebanan trapesium, beban trapesium ya, sudah selesai kita lakukan. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan beban segitiga pada atap dengan cara yang sama, kita blok lagi. Oke, ini dia sudah selesai. Tadi kita sudah melakukan pembebanan trapesium pada lantai, kemudian pembebanan segitiga kita rotasi saja untuk mempermudah. Kemudian kita blok, kita ESC dulu, kemudian kita blok ke frame loads, kemudian kita add to existing saja karena pembebanan ganda, kemudian kita apply nantinya. Nah, ini sudah add to existing, apply, kemudian OK. Ya, sudah ada 2 kali pembebanan di tengah-tengah struktur setiap lantai pada balok ya teman-teman. Nah, inilah dia tampilannya, sudah selesai. Nah, setelah itu kita masuk pada atap. Nah, kali ini kita akan melakukan pembebanan trapesium, beban hidup ya. Kita blok dengan cara yang sama pada cara sebelumnya. Setiap balok pada struktur atap ini kita blok, kemudian kita assign. Nah, distribute. Kali ini kita akan memasukkan trapesium ya. Nah, pada absolute distance sejauh 1,77 ini. Nah, ini sebesar, maaf teman-teman, ini sebesar 177 kilogram force per meter nih. Oke, kita ubah dulu, jangan sampai salah. Kemudian pada absolute distance yang keempat ini sebesar 3,58. Kemudian kita akan memasukkan beban gempa. Nah, pada salah satu sisi samping, nah, kita blok setiap grid. Samping. Nah, langkah selanjutnya kita akan memasukkan gaya angin teman-teman. Pastikan balok dan kolom tidak ikut diblok ya teman-teman. Nah, setelah itu kita ke sign loads, kemudian force atau gaya ya. Letakkan kita ganti angin, kemudian force global X nya kita ganti dulu teman-teman. Kita isi 0 dulu, kemudian kita ganti minus 25. Nah, ini angka 25 ini sesuai standar SNI teman-teman, kemudian kita apply. Nah, kita cek untuk yang segitiga. Maaf, untuk gaya angin ya, ini dia ada di 2 sisi, depan dan belakang ya teman-teman. Dan ini berlawanan dengan arah gaya gempa ya. Nah, setelah itu
pembebanan terakhir kita masukkan beban atau gaya air hujan. Air hujan, angin, dan gempa sudah kita implementasikan atau kita aplikasikan pada struktur yang telah kita rencanakan. Kemudian kita analyze saja. Nah, pada sisi kiri terjadi perubahan, bahwasanya struktur kita seperti melengkung, tidak lurus ya teman-teman. Setelah kita analyze, nah kemudian kita ke display lagi, show forces. Nah, kita mau melihat grafik ya teman-teman ya, untuk share dua-dua, komponen dua-dua, torsion, kemudian momen 3-3, kemudian kita apply pada beban mati. Nah, ini dia tampilannya teman-teman. Oke, kemudian untuk torsinya seperti ini nih, momen torsi. Kemudian untuk momen 3-3, nah kita akan mengecek apakah struktur yang kita gunakan atau kita rencanakan ini aman. Nah, oke, kita ke desain. Nah, ini dia. Nah, warna orange. Nah, ternyata struktur yang kita rencanakan 6 lantai ya, gedung 6 lantai ini berada dalam kategori efektif berwarna orange. Nah, kemudian kita cek dengan aplikasi SAP-nya apakah struktur ini yang kita rencanakan lolos. Ya, ternyata berhasil teman-teman.